Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sananta Dharma. Perkenalkan, saya Justina Hani Yohana dengan NIM 191134026. Saya Margarita Ditarapi Rawismara Devi, NIM 191134135. Sekarang kami akan mengajak kalian untuk belajar menghitung volume benda menggunakan satuan tidak baku. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu mau menginformasikan bahwa link presensi sudah Ibu kirimkan melalui WA Group. Silahkan anak-anak presensi terlebih dahulu. Oke, sudah semua presensi ya. Nah, karena kita masih berada di situasi pandemi COVID-19 dan kali ini kita pembelajaran secara luring atau tatap muka, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Pada pertemuan kita kali ini juga akan singkat saja supaya kita bisa meminimalisir kerumunan. Walaupun kita pembelajaran di situasi pandemi, tapi kita harus tetap semangat. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang volume benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu pengertian dari volume? Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, Ibu akan menjelaskan pengertian dari volume. Volume atau yang biasa kita sebut sebagai kapasitas adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang dapat digunakan atau ditempati suatu objek. Objek itu sendiri adalah benda yang beraturan dan tidak beraturan. Nah, apa saja sih benda yang dapat kita gunakan untuk mengukur menggunakan satuan tidak baku? Yaitu ada teko, ada ember, ada mangkok, ada gelas, dan masih banyak lagi. Untuk lebih lanjutnya, kita akan memasuki materi ya. Anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan kepada kalian tentang volume. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu pengertian dari satuan tidak baku? Oke, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak dapat menjadi pedoman untuk pengukuran. Satuan tidak baku sendiri tidak diakui loh di dalam dunia internasional. Kenapa ya? Karena satuan tidak baku memiliki sifat yaitu dapat berubah-ubah dan tidak tetap. Karena kita mempelajari materi hari ini mengenai volume benda menggunakan satuan tidak baku, jadi kita akan belajar menghitung volume benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, apakah kalian tahu satuan tidak baku apa saja yang dapat kita gunakan untuk mengukur volume benda? Ya, satuan tidak baku yang dapat kita gunakan untuk mengukur volume benda yaitu contohnya seperti sendok, gayung, terus ada centong, ada ember, ada gelas, dan masih banyak lagi. Nah, jika kita menggunakan gelas sebagai satuan tidak bakunya, maka gelas sebagai alat ukur untuk mengukur volume benda yang terisi atau terdapat pada satu gelas. Nah, begitu juga jika kita menggunakan ember sebagai satuan tidak bakunya, maka ember sebagai alat ukur untuk mengukur volume benda yang terisi atau terdapat pada satu ember. Nah,
jika kita menggunakan satuan tidak bakunya itu gayung, maka gayung sebagai alat ukur untuk mengukur volume benda yang terisi atau terdapat pada satu gayung. Begitu juga jika kita menggunakan satuan tidak baku yang lain, seperti sendok, seperti centong, dan ember, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya, kalian akan dijelaskan oleh Bu Hana ya. Silahkan Bu Hana. Anak-anak, apakah kalian melihat gambar samping ibu? Sudah terlihat ya gambarnya? Kalian tahu nggak maksud dari gambar tersebut apa? Oke, ibu jelaskan ya. Anak-anak, pada gambar di samping terdapat baskom, gelas, dan air. Kita akan menghitung berapa banyak gelas yang berisi air yang mampu memenuhi baskom tersebut hingga penuh. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ternyata ada 7 gelas air yang mampu mengisi baskom tersebut hingga penuh. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa volume baskom tersebut sama dengan 7 gelas satuan. Nah, ibu akan memberikan contoh sekali lagi. Apakah gambarnya sudah terlihat di samping? Nah, contoh tersebut sama seperti sebelumnya, hanya saja bahan yang digunakan berbeda. Contoh kali ini menggunakan sendok, tepung, dan gelas. Kita akan menghitung berapa banyak sendok tepung yang mampu mengisi gelas tersebut hingga penuh. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ternyata gelas tersebut akan penuh jika diisi dengan 8 sendok tepung. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa volume gelas tersebut sama dengan 8 sendok tepung. Setelah kita pemanasan tadi dengan menjawab soal-soal, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu kita akan menghitung volume dengan menggunakan satuan tidak baku dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kegiatan kali ini akan bersama dengan Ibu Wita. Silahkan Ibu Wita. Terima kasih Bu Hana. Baik anak-anak, sekarang kita akan menghitung volume benda dengan satuan tidak baku menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan untuk kita menghitung volume benda menggunakan satuan tidak baku. Benda-benda itu ada tempat tumpeng, ada beras, dan ada centong. Nah, kita akan mengukur volume tempat tumpeng menggunakan satuan tidak bakunya yaitu centong dan menggunakan bahan untuk mengukurnya yaitu beras. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita hitung ya anak-anak, kira-kira berapa centong ya untuk memenuhi tempat tumpeng ini. Yuk kita hitung. Mari anak-anak kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Wah, sudah penuh ya anak-anak. Jadi ternyata volume benda tempat tumpang ini yaitu sama dengan 24 satuan centong. Nah, sekarang kita akan praktik yang kedua. Apakah kalian siap? Ibu akan menyiapkan alat dan bahan sebentar lagi ya. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Gita pada praktik yang kedua ini. Tadi pada praktik pertama, kita sudah mempraktikkan tentang alat dan bahan menggunakan beras, centong, dan tempat tumpeng. Nah, pada praktik hari ini kita akan menggunakan alat dan bahan yang berbeda. Apa saja ya kira-kira? Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan ada gayung, ada baskom, dan ada air. Nah, kita akan menghitung volume baskom menggunakan satuan tidak bakunya yaitu gayung dan menggunakan bahan untuk mengukurnya yaitu air. Nah, tak perlu lama-lama lagi, mari kita menghitung volume baskom ini ya anak-anak. Yuk! 1, 2, 3. Wah, ternyata sudah penuh. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa volume dari baskom ini adalah 3 satuan gayung. Nah, karena sudah melakukan praktik percobaan ini bersama Bu Gita 2 kali, maka praktik selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Hana ya teman anak-anak. Silahkan Bu Hana. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Hana. Nah, tadi kan kalian sudah melakukan percobaan bersama Ibu Gita. Seru nggak ya tadi percobaannya? Pasti seru ya. Nah, untuk percobaan ketiga ini Ibu akan mengajak kalian praktik menghitung volume suatu benda dengan satuan tidak baku lainnya. Nah, percobaan kali ini Ibu akan menggunakan bahan yang ada yaitu mangkok, sendok, dan tepung. Oke, sekarang kita akan menghitung volume mangkok ini dengan menggunakan sendok dan tepung. Ayo kita hitung bareng-bareng ya berapa sendok yang mampu memenuhi mangkok ini dengan penuh. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, ternyata
membutuhkan 7 sendok tepung untuk mengisi mangkok ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa volume mangkok sama dengan 7 sendok tepung. Oke anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan ke percobaan keempat. Nah, di sini kita akan menggunakan gelas, teko, dan ember yang sudah diisi air. Nah, kita akan menghitung berapa gelas air yang dibutuhkan untuk mengisi teko ini hingga penuh. Sekarang kita akan menghitung sama-sama ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, ternyata kita membutuhkan 14 gelas air yang mampu untuk memenuhi teko ini hingga penuh. Hebat sekali anak-anak, kita sudah melakukan 4 percobaan. Artinya, sekarang pemahaman kalian pasti sudah bertambah mengenai volume menghitung dengan satuan tidak baku. Nah, sekarang pembelajaran saya serahkan kembali kepada Ibu Wita. Silahkan Bu Wita. Terima kasih Bu Hana. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kegiatan hari ini seru? Tentu saja seru lah ya. Nah, Ibu ingin bertanya kembali, apa saja sih pengalaman dan atau hal baru yang kalian dapatkan pada percobaan hari ini? Dan sikap apa saja yang dapat kalian gunakan dalam percobaan hari ini? Ya benar, percobaan kali ini kita mempelajari tentang volume benda dengan satuan tidak baku. Dan sikap yang kita gunakan dalam percobaan kali ini yaitu sikap jujur. Kenapa ya jujur? Karena saat kita melakukan perhitungan harus sesuai dengan keadaan. Dan yang kedua, ada sikap sabar. Saat kita melangkah, kita harus tekun dan tidak tergesa-gesa. Dan masih banyak lagi. Nah, kesimpulan untuk percobaan hari ini tentang materi yaitu menghitung volume benda menggunakan satuan tidak baku dengan benda-benda konkret yang ada di sekitar kita. Ibu simpulkan bahwa volume benda dapat berubah ukurannya sesuai dengan alat ukur dan satuan yang digunakan. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu akan meminta kalian mengerjakan LKPD yang Ibu sudah buat. Silahkan dicermati apa saja yang terdapat dalam LKPD tersebut, lalu dikerjakan dan hasilnya dikirimkan melalui WA Group. Tidak terasa, pertemuan kita kali ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pertemuan, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai.
berdoa selesai. Sebelum kalian keluar dari ruangan kelas ini, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye.